Sejumlah pelajar menentek senjata tajam menyerang pelajar lainnya di tengah kepadatan arus lalu lintas di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kondisi ini membuat pengendara sempat berhenti lantaran takut jadi korban salah sasaran. 9 pelajar pelaku tawuran diamankan polisi. Dari hasil penelusuran ada 9 pelajar kita amankan. 9 pelajar kita amankan, di situ membawa barang bukti yang dapatin ya kebetulan tidak ada senjata tajam. Karena mungkin sudah selesai, hanya ada bendera salah satu SMK. Apa boleh kita katakan mereka ini seperti untuk aktualisasi di media sosial. Polisi akan memanggil orang tua pelajar pelaku tawuran dan pihak sekolah agar melakukan pengawasan terhadap siswanya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kepulan asap hitam disertai kobaran api membumbung tinggi dari bagian tengah Pasar Sepinggan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Dalam waktu singkat, api menjalar ke deretan kios dan menghanguskan puluhan tempat usaha. Seorang pedagang sempat mencari alat pemadam api ringan, namun saat kembali kobaran api sudah tak dapat lagi dikendalikan. Proses pemadaman yang dilakukan petugas damkar juga sempat terkendala akses jalan yang padat. Dari belakang, saya cari kok ada asap ini, kirain orang bakar itu, rak telur. Kirain orang bakar rak telur. Lama-lama kok ada rasa bau karet. Saya periksa lah, ternyata sudah ada api sudah di atas plafon, tepatnya di penjual es batu kulkas itu. Kendala karena masyarakat ya, karena satu sisi menyelamatkan barang-barang dia di pasar, ditambah akses untuk masuk itu cukup sulit ya, karena banyaknya kabel-kabel bentang ya. Petugas kepolisian melakukan olah TKP memastikan penyebab pasti kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun puluhan pedagang yang kehilangan tempat usahanya merugi hingga miliaran rupiah. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Saya posisi di dalam aspal. Kompleks Asrama Polisi Panularan Kecamatan Laweyan, Solo, Jawa Tengah terbakar Jumat sore. Banyaknya bahan bangunan yang mudah terbakar membuat api kian membesar dan menghanguskan 12 rumah. Petugas pemadam kebakaran terus berupaya menjinakkan si jago merah agar tidak merambat ke bangunan lain. Api padam 2 jam kemudian. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Tidak ada korban jiwa, namun sejumlah warga mengungsi di beberapa lokasi yang disediakan Pemkot Surakarta. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Kebakaran melanda sebuah hotel mewah di dekat Central Park Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Acara zikir dan doa kebangsaan menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia digelar di Monas sore hari ini. Duel Indonesia All Stars melawan Aston Villa digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta malam nanti. Halo pemirsa, selamat sore. Hari ini kami akan hadirkan sejumlah laporan langsung dari berbagai titik di Jakarta, baik dari Monas, Sunter hingga Gelora Bung Karno. Bersama saya Nova Zakwan, Anda menyaksikan Sindo Sore. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Kebakaran melanda sebuah hotel mewah di dekat Central Park Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Loh, kok apinya makin gede? Dalam video amatir yang direkam warga, kebakaran hanguskan salah satu sisi bagian kanopi lobi hotel. Panel jendela di sisi atas kanopi juga terbakar habis. Menurut warga sekitar, kebakaran terjadi sekitar pukul 8 kurang. Api pertama muncul dari area panel jendela dan percikannya mengenai kanopi. Kebakaran kini sudah padam setelah mobil Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat DKI Jakarta dikerahkan ke lokasi. Sementara penyebab kebakaran masih diselidiki. Kebakaran, aduh.
apinya makin gede loh. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah kian meluas. Kebakaran menyebabkan kabut asap mengganggu jarak pandang pengendara yang melintas. Kebakaran hutan dan lahan kian meluas di Jalan Trans Kalimantan, Desa Tumbang Nusa, Kecamatan Jabiran Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Tim Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan atau Dalkarhutla, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah berjibaku melokalisir api. Petugas juga mengerahkan sebuah helikopter waterbombing milik BNPB. Cuaca panas dan tiupan angin serta minimnya sumber air membuat petugas kesulitan memadamkan api yang membakar hamparan lahan gambut. Diperkirakan lahan yang terbakar mencapai ratusan hektar. Kebakaran lahan ini membuat kabut asap menyelimuti Jalan Trans Kalimantan. Sejumlah pengendara mengeluh jarak pandang yang terganggu dan gangguan pernafasan. Pokoknya nggak terang gitu lah, awalnya ada kabut dengan ada bau-baunya. Bau asap itu Iya, bau asap. Bu, kalau kondisi ini mengganggu perjalanan nggak Bu? Ya mengganggu, sangat mengganggu sekali. Jarak pandang gimana jarak pandangnya Bu? Ya nggak seperti normal lah. Petugas gabungan bersama relawan terus berupaya mencegah kebakaran hutan dan lahan tidak semakin meluas. Dari Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Adesata iNews melaporkan. Video seorang warga merekam aksi oknum petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat diduga melakukan pungutan liar kepada sejumlah sopir truk dan pick-up. Korban diperas 1,7 juta hingga 3 juta rupiah. Pulangin duitnya semua. 1.700.000 semua. Kamu jangan keluar sini dulu. Saya temannya Pak Dizik, Pak Teguh, Pak Zeno Baktiar. Sopir ini diminta 1,7. Kamu sini dulu, kamu yang nangkep truknya kamu. Saya teman Pak Dizik, pulangin duitnya 1,7. Ini di sopir. Ya, kamu kasih ke siapa? Yang nangkep kamu siapa? Dari rekaman video amatir yang direkam warga, sejumlah sopir truk dan mobil bak menjadi korban dugaan pemerasan dan pungutan liar oleh sejumlah oknum petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi di pos Dinas Perhubungan Poncol di Jalan M. Hasibuan, Bekasi Timur. Sejumlah sopir dipaksa ke gerai ATM untuk mengambil uang sebesar Rp1.700.000 hingga Rp3 juta. Para sopir dipaksa menyerahkan uang ini untuk petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi usai surat-suratnya ditahan. Sejumlah oknum petugas Dinas Perhubungan panik saat aksinya direkam warga. Bahkan uang yang sebelumnya sudah diserahkan akhirnya disuruh dikembalikan lagi ke sejumlah sopir. Setelah rekaman video viral di media sosial, pos Disub Poncol kini ditutup dan tak lagi ada aktivitas petugas Dinas Perhubungan berjaga. Bahkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi geram dengan ulah para petugas. Saya sangat kecewa dengan perilaku oknum aparat Dishub Kota Bekasi yang melakukan tindakan pungli, pemerasan terhadap para sopir. Dan tadi malam saya sudah berkoordinasi dengan Wali Kota Bekasi karena mereka merupakan pegawai Pemkot Bekasi. Apakah di ASN, P3K atau P3K paruh waktu, saya sudah menyampaikan ke Pak Wali Kota Bekasi untuk dilakukan tindakan tegas dengan diberhentikan dari pekerjaannya secara tidak hormat. Aksi pemerasan dan pungutan liar oleh oknum Dinas Perhubungan dilaporkan sering dilakukan di Jalan Protokol Kota Bekasi. Para petugas mengincar kendaraan luar daerah yang melintas dan diduga mencari kesalahan untuk dilakukan pemerasan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sejumlah mal di Jakarta dan wilayah lainnya tiba-tiba dipasang pagar setinggi hampir 3 meter. Pemasangan pagar ini viral di media sosial dan memunculkan tanda tanya masyarakat. Pagar setinggi sekitar 2,5 meter terpasang di salah satu mal di kawasan Jakarta Selatan. Pagar terpasang tepat di dekat pintu masuk utama mobil di Jalan Raya Kasablanka. Saat ini pagar besi yang terpasang bersepanjang sekitar 100 meter. Pagar didesain khusus dengan bagian atas menyudut dan lancip. Tidak hanya di Jakarta, salah satu mal di Bekasi, Jawa Barat juga memagari malnya.
seperti yang terjadi di mal di kawasan Pekayon Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Terlihat pagar logam cukup tinggi memagari setiap sisi bangunan. Menanggapi banyaknya mal yang tiba-tiba memasang pagar, Polda Metro Jaya mengaku belum menerima pemberitahuan terkait adanya aksi massa yang diduga melatar belakangi pemasangan pagar pada sejumlah mal. Terkait tentang pagar, dalam situasi Kamtibmas, sampai saat ini Polda Metro Jaya masih belum menerima surat pemberitahuan terkait tentang aksi yang ada. Tetapi tidak berhenti di situ, Polda Metro Jaya melalui Direktur Operasional tetap melakukan pemantauan secara dunia maya digital, yaitu melalui Dirresiber termasuk Reskrim Kita akan melihat flyer-flyer ataupun ajak-ajakan. Ini hanya sekedar lempar flyer atau memang akan ada gelombang aksi. Kami juga akan berkoordinasi dari analisa perkiraan intelijen terkait tentang situasi terkini. Tetapi perlu kami sampaikan bahwa situasi sampai saat ini masih bisa dapat dikendalikan. Polda Metro Jaya juga mengaku sudah melakukan mitigasi awal apabila ada kelompok-kelompok yang mencoba membuat kerusuhan dan situasi tidak aman. Kendati demikian, Polda Metro Jaya kini meningkatkan patroli berskala kecil hingga besar di wilayah penyangga ibu kota Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, setelah ramai diperbincangkan publik terkait pemasangan pagar tinggi, pihak mal akhirnya buka suara. Menurut pihak mal, pemasangan pagar bukan untuk menghalau aksi massa seperti yang diperbincangkan, melainkan demi memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengunjung. Setelah timbulkan pertanyaan kenapa tiba-tiba sejumlah pusat perbelanjaan atau mal dipasangi pagar tinggi, pihak Pakuwon Group selaku pemilik mal akhirnya angkat suara. Menurut Sutandi Purnomo Sidi, tidak ada maksud lain di balik pemasangan pagar tinggi. Sutandi menyebut pemasangan pagar dilakukan demi menjamin keamanan dan kenyamanan para pengunjung. Sutandi juga mengaku pemasangan pagar dilakukan untuk mengganti pagar lama yang sudah rusak. Tidak hanya itu, Direktur Marketing PT Pakuwon Group itu juga membantah jika pemagaran dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya aksi massa. Yang jelas, Pakuwon itu bukan peramal. Kita nggak tahu mau terjadi apa. Ngawur. Ya siapa tahu dari order gitu loh. Pakuwon, habis gini ada titit-titit gitu loh. Titit-titit. Sekarang berkembangnya zaman, terus Pakuwon City sendiri sudah semakin maju, kita harus perbaiki, kita harus upgrade. Nah itu aja sih, simple as that. Setali tiga uang, Menteri Perdagangan Budi Santoso juga angkat bicara. Walaupun mengaku tidak tahu menau alasan pemilik mal memasang pagar tinggi, namun Budi menjamin tidak ada masalah apapun di balik pemasangan pagar, termasuk alasan peningkatan keamanan. Konfirmasi isu yang berkembang, emang mal itu lagi ditingkatin pengawasannya ya Pak? Apa maksudnya meningkatkan pengamanannya mal-mal? Pusat perbelanjaan Pak. Kita dari koordinasi dengan Dipindo, dengan Apindo, dengan APBI nggak ada masalah, nggak ada isu itu. Berarti kabar yang membangun pagar itu nggak ada kaitannya dengan itu. Sebelumnya sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta, Bekasi hingga Surabaya dipasangi pagar setinggi 2,5 meter. Salah satunya Mall Pakuwon Bekasi. Padahal sebelumnya pusat perbelanjaan tersebut tidak dipagari. Warganet pun penasaran dan mengaitkan dengan kondisi ekonomi hingga khawatir akan terjadinya aksi massa. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu menanggapi fenomena mal dipagari, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta pihak mal tidak melakukan tindakan antisipasi yang berlebihan. Kedua, berkaitan dengan pemasangan pagar, saya juga mengamati mungkin bagian dari kekhawatiran, tetapi nanti pada saatnya pasti saya akan minta untuk pagar-pagar itu dilepas kembali. Karena kekhawatiran yang berlebihan juga tidak baik. Dan saya sebagai Gubernur Jakarta koordinasi dengan TNI, Polri, aparat penegak hukum lainnya, kami akan menjaga Jakarta, mudah-mudahan Jakarta selalu aman, nyaman. Kita ke informasi lainnya, zikir dan doa kebangsaan dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia digelar di Monumen Nasional atau Monas, Jakarta. Sejumlah persiapan digelar untuk memastikan kelancaran acara zikir dan doa kebangsaan yang akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, serta sejumlah tokoh lintas agama. Lebih dari 1.200 personel gabungan dari Polri, TNI, dan Pemprov DKI Jakarta diterjunkan untuk mengamankan jalannya kegiatan. Acara ini terbuka untuk umum dan akan berlangsung mulai pukul 5 sore hingga setengah 10 malam waktu Indonesia Barat. Sejumlah rekayasa lalu lintas, akses masuk hingga kantong parkir disiapkan untuk mendukung kelancaran acara. Lalu lintas termasuk dari Biro Operasi ini sudah mempersiapkan beberapa area kantong-kantong parkir, sejumlah 22 kantong parkir dengan kapasitas 1.450 bus, 3.680 mobil dan 50 sepeda motor. Adapun wilayah-wilayah yang sudah dipersiapkan untuk kantong parkir, pertama Gedung Pertamina Lama, kedua Galeri Nasional, PLN Jakarta Pusat, Merdeka Timur, Kementerian Perdagangan, Lemhanas RI, Telkom, Menara Dana Reksa, Bank Indonesia, Kementerian Agama, Stasiun Gambir, Masjid Istiqlal, Kantor Pos Indonesia, Lapan Banteng, Gedung Dana Pala. Kini kami ajak Anda memantau situasi terkini jelang doa dan zikir bersama di Monas, Jakarta Pusat. Kita bergabung dengan rekan kami Ismalia Meidasari dan Anissa Rizkia yang akan melaporkan langsung dari lokasi doa dan zikir. Kita ke Ismalia Meidasari. Ismalia, bagaimana situasi di sana sekarang dan siapa saja tokoh bangsa yang hadir dalam doa kali ini? Ya, selamat sore Noval dan juga pemirsa. Kalau ditanya seperti apa situasi di tempat kami melaporkan, yakni di Monas jelang doa bersama untuk HUT RI ke-81. Saat ini di Monas suasananya sangat ramai sekali, Noval dan juga pemirsa. Berbagai masyarakat dari seluruh penjuru, yakni bisa dari luar Jabodetabek dan juga Jakarta, ini berkumpul di Monas, dan mereka juga dengan seragam memakai baju putih ini untuk mengikuti acara doa bersama di tempat kami melaporkan, yakni di Monas. Dan tadi juga kami sempat melihat juga ketika hendak masuk ke Monas, ini banyak sekali bus-bus yang datang atau yang terparkir di area Monas, karena memang ini antusias warga sangat ramai sekali. Dan mereka juga tadi kami sempat berbicara dengan beberapa orang di sini, Noval dan juga pemirsa. Mereka memang datang jauh-jauh, ada yang dari Bekasi, dari Tangerang. Mereka sengaja datang jauh-jauh ke Monas untuk mengikuti doa bersama ini, dan pastinya mereka berharap untuk Indonesia ke depannya untuk bisa lebih damai dan juga sejahtera. Noval dan juga pemirsa, selain nantinya doa bersama ini dihadiri oleh tokoh lintas agama dan juga masyarakat umum, nantinya juga ada sejumlah pejabat, namun memang kami belum mendapatkan daftar nama siapa saja yang nantinya akan menghadiri doa bersama ini. Namun dipastikan untuk Menteri Agama Nasaruddin Umar akan datang dan hadir pada doa bersama pada hari ini. Dan juga untuk persiapan di sini sudah banyak sekali persiapan, mulai dari ambulans, ada juga mobil damkar, dan juga tenda-tenda posko kesehatan di sini juga sudah disiapkan. Dan juga karena memang di sini nantinya akan hadir Presiden Republik Indonesia, yakni Prabowo Subianto, dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka. Sudah ada juga metadetektor di sini yang disiapkan untuk mendukung acara doa bersama ini. Dan juga selain itu, Noval dan juga pemirsa, kantung-kantung parkir ini juga sudah disiapkan. Ada 19 kantung parkir di sekitaran Gedung Monas yang bisa menampung 8.000 kendaraan seperti itu. Jadi kalau misalnya masyarakat yang mau datang dan hadir ke sini, ini bisa parkir kendaraannya di kantung-kantung parkir yang sudah disediakan. Selain itu juga pengamanan di sini juga sudah mulai terlihat pengamanan, Noval dan juga pemirsa, karena memang dari gabungan TNI Polri ini menerjunkan 1.200 personil untuk mengamankan jalannya doa bersama pada hari ini. Dan juga nanti doa bersama ini nanti akan diawali oleh pembaca surat dan juga sholat maghrib bersama. Sementara itu kembali ke Noval. Terima kasih Ismalia Meidasari atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya, selanjutnya mari kita pantau arus lalu lintas di sekitar lokasi perhelatan zikir dan doa kebangsaan di Monas. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat. Selamat sore, Brigadir Treslinda, bagaimana arus lalu lintas tempat Anda melaporkan?
Ya baik, terima kasih Noval. Kami akan menunjukkan secara real time kondisi arus lalu lintas terkini dibantu juru kamera Agus Salim. Dan memang pada aktivitas sore dalam persiapan kegiatan zikir dan doa kebangsaan bersama di kawasan Monas ini sudah seperti yang terlihat, di mana memang sampai saat ini arus lalu lintas masih dalam keadaan ramai dan lancar. Untuk kendaraan yang akan mengarah ke arah Sudirman dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dengan kendaraan yang akan mengarah ke Gambir hingga saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan kendaraan dari arah Sudirman yang akan lurus mengarah ke Harmoni juga dalam keadaan ramai dan lancar. Sebagai informasi juga Nopal, hingga saat ini arus lalu lintas di kawasan ini masih diberlakukan ataupun masih berjalan lancar sehingga belum dilakukan sistem skema rekayasa lalu lintas. Hal ini akan dilakukan apabila menjelang pukul 17.00, yaitu pembatasan bagi kendaraan bus yang akan melintas di kawasan ini rencananya akan dilaksanakan pada pukul 17.00. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Seperti yang terlihat, saat ini sudah mulai dilakukan sistem rekayasa lalu lintas untuk kendaraan dari arah Sudirman yang akan mengarah ke arah Gambir. Tentunya kami berharap Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini berkaitan dengan kegiatan pada kawasan Monas ini juga cukup ramai dengan jemaah. Diperkirakan akan hadir 100.000 jemaah yang akan mengikuti acara doa dan zikir bersama di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Tentunya juga kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Bagi Anda yang akan melintas pada kawasan Monas ini, yang akan melintas kawasan Medan Merdeka Selatan dari Medan Merdeka Barat, kami harapkan Anda untuk menjaga batas kecepatan kendaraan Anda, mengingat memang banyak aktivitas masyarakat, baik itu jemaah yang akan berlalu lalang melintas di kawasan ini maupun masyarakat yang melakukan kegiatan ataupun kegiatan wisata pada kawasan Monas ini. Tentunya juga besar harapan kami Anda menjaga batas kecepatan, ikutilah arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan terkait dengan pengaturan arus lalu lintas yang rencananya akan dilaksanakan acara pada pukul 19.00. Dalam pelaksanaannya apabila sudah mengalami peningkatan volume kendaraan akan terjadi beberapa pengalihan arus. Untuk itu kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Bagi masyarakat yang akan melakukan aktivitas, tentunya kami sarankan Anda untuk dapat menggunakan transportasi umum, bus Transjakarta maupun melalui KRL, di mana ada stasiun Gambir, kemudian juga ada pemberhentian KRL untuk kawasan Gambir Monas ini juga tetap dibuka. Untuk itu untuk mengurai kepadatan kendaraan bagi masyarakat yang akan hadir pada kawasan Monas ini. Adapun juga beberapa gedung-gedung parkir yang disiapkan sebanyak 19. Ada pelataran parkir IRT Monas, Stasiun Gambir, Gedung Pertamina Lama, Galeri Nasional, PLN Pusat, Kementerian Perdagangan RI, juga Lemhanas, Perpustakaan Nasional, Gedung Telkom, serta Kementerian BUMN. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan dalam hal mengatur jalannya arus lalu lintas maupun kendaraan-kendaraan yang akan parkir pada kantong-kantong parkir yang sudah disediakan oleh anggota kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk menciptakan kelancaran arus lalu lintas selama pelaksanaan zikir dan doa dilaksanakan pada kawasan Monas, Jakarta Pusat. Tetapi ikutilah arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan demi mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan langsung dari kawasan Monas. Kembali ke Nopal di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Seorang calon Bayangkara Taruna Akpol ditemukan meninggal dunia di komplek lingkungan Akpol Semarang, Jawa Tengah. Korban meninggal diduga terjatuh dari lantai 3 gedung. Calon Bayangkara Taruna Akademi Kepolisian meninggal dunia di lingkungan Akpol Semarang, Jawa Tengah. Korban tewas diduga terjatuh dari lantai 3 sebuah gedung saat apel pada Kamis malam. Sebelum dinyatakan meninggal dunia, korban sempat dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Semarang. Kini Polda Jawa Tengah masih melakukan penyelidikan dan meminta keterangan rekan seangkatan korban. Sementara jenazah korban masih berada di RS Bayangkara dan akan dibawa ke kampung halamannya di Makassar. Kami sedang melakukan penyelidikan, tentu saja
dengan menggali keterangan teman-temannya yang menemukan, yang tahu sebelumnya, yang kemudian berinteraksi dengan korban ini sebelumnya. Pemirsa, polisi melakukan olah TKP ulang untuk mengungkap misteri kematian Sumarna, Satpam BUMN Perum Jasa Tirta 2 Jatiluhur. Petugas juga mengerahkan anjing pelacak K9 guna menelusuri jejak pelaku dan korban. Tim Inafis Polda Jawa Barat diterjunkan untuk olah TKP ulang pada hari ke-8 pasca penemuan jasad Sumarna, security yang ditemukan tewas terborgol. Pemeriksaan difokuskan di Pos Satpam Bendungan Tanggul Rakyat, tempat korban terakhir bertugas, hingga lokasi ditemukannya jasad korban di tepi Waduk Jatiluhur. Dalam penyelidikan ini, Polda Jawa Barat juga menerjunkan anjing pelacak K9 untuk menelusuri jejak pelaku dan korban. Sementara pihak segera mengungkap kasus tersebut dan menangkap pelaku. Yang saya lihat masih ada beberapa masyarakat yang ketakutan memberikan informasi. Nah, ketakutan ini hanya sebatas ya masyarakat mungkin masih takut dengan suasana kantor polisi. Akhirnya saya datang ke sini memberikan gambaran kepada masyarakat. Alhamdulillah warga-warga dapat gambaran seperti itu. Kami berkomunikasi, informasi ada motif ini segala macam, kami coba mendalam. Sebelumnya seorang satpam objek vital Waduk Jatiluhur ditemukan tewas di tepi danau Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Diduga korban tewas dibunuh karena tangan korban diborgol dan dibuang ke dalam waduk. Korban diketahui sempat menegur sekelompok pemuda yang hendak melakukan aksi vandalisme di area waduk. Viral di media sosial, YouTuber Big Mo promosikan sebuah produk liquid vape ke anak-anak saat live streaming. Tindakan tersebut menuai protes dari sejumlah netizen dan berharap KPAI bersikap tegas terhadap peristiwa tersebut. Ya, Big Mo, seorang YouTuber yang terkenal aktif melakukan live streaming atau siaran langsung di akun YouTube-nya, kembali menyita perhatian publik setelah mempromosikan sebuah produk liquid vape kepada anak-anak saat live streaming atau siaran langsung. Dalam video tersebut, Big Mo bersama rekannya meminta kepada sejumlah anak-anak untuk mengucapkan adlibs terkait produk liquid vape yang bekerja sama dengan dirinya. Lantas hal tersebut mendapat protes dari sejumlah pengguna media sosial. Dan tidak sedikit dari mereka yang meminta KPAI untuk menindaklanjuti apa yang dilakukan oleh Big Mo. Ada seorang streamer yang mempromosikan produk nikotin secara terang-terangan di streamingnya bersama dengan anak-anak kecil. Oh my god, anak-anak kecil dibawa-bawa. Masa depan masyarakat kita dipertaruhkan, teman-teman. Dan kalau misal kita diam dan menormalisasikan hal ini, ke depannya anak-anak kecil akan dimanfaatkan untuk apa lagi? Lebih besar lagi. So be careful memilih tontonan dan tuntunan, teman-teman. Kalau misalkan kayak perihal anak-anak atau rasisme, gue kayaknya gak bisa diem aja gitu. Apalagi nih orang yang problematik dari dulu, kayaknya masalahnya gak bisa habis. Kepannya tuh gak habis-habis, ada aja gebrakannya. Ini kalau Komisi Perlindungan Anak sampai gak bertindak sih, kebangetan sih kalau menurut gue. Iya, tidak lama dikritik oleh netizen, Big Mo langsung mengunggah video permohonan maaf di akun YouTube-nya. Melalui video ini, saya ingin menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya atas tindakan dan perkataan saya yang telah menimbulkan kegadahan dalam beberapa hari terakhir. Saya mengakui bahwa apa yang saya lakukan adalah sebuah kesalahan dan tidak dapat dibenarkan. Saya menyadari bahwa produk yang mengandung nikotin hanya diperuntukkan bagi konsumen dewasa dan tidak diperuntukkan kepada anak di bawah umur sesuai regulasi. Sebagai seorang content creator, saya seharusnya memahami tanggung jawab tersebut dan lebih berhati-hati dalam setiap ucapan maupun tindakan yang saya tampilkan kepada publik. Saya juga ingin menyampaikan permintaan maaf secara pribadi kepada Bang Viru. Saya seharusnya dapat menerima kritik dan masukan dengan sikap yang lebih terbuka dan dewasa. Ya pemirsa, tidak lama setelah mempromosikan produk liquid vape ke anak-anak, Big Mo kembali berulah. Ia kembali disorot publik setelah melecehkan gerakan sholat pada live streaming berlangsung. Kita lihat videonya pemirsa. Ini dulu, turunin dulu. Udah. Akhirnya kan kayak gini kan. Ya, Big Mo ini kayaknya nggak kapok-kapok pemirsa ya. Ada aja ulahnya.
Setelah banyak dihujat netizen karena mempromosikan liquid vape ke anak-anak, Big Mo lagi dan lagi membuat netizen geleng-geleng karena dinilai melecehkan gerakan sholat saat live streaming. Netizen ramai-ramai menyerang kolom komentar akun Instagram Big Mo dengan berbagai cara. Ada yang melampiaskan emosinya dan bahkan ada juga yang mendoakan si Big Mo ini. Ya tentu kita sama-sama berharap ya semoga pegiat media sosial di Indonesia bisa semakin baik, mengutamakan hal positif dan mengesampingkan hal negatif. Ini kan vibes-nya udah enak. Iya. Kita semua udah sholat, ya nggak? Udah kan air wudhu. Kita tinggalkan kasus Big Mo pemirsa. Penyelidikan penyebab kematian Sutrimo, kepala rumah tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah terus bergulir. Polda Metro Jaya telah memeriksa 5 orang saksi dan berencana memanggil dokter yang terakhir kali memeriksa kondisi Sutrimo. Polda Metro Jaya terus mendalami penyebab kematian Sutrimo. Mulai dari melakukan olah TKP, menelusuri CCTV, menyita sejumlah barang bukti hingga memeriksa sejumlah saksi. Polda Metro Jaya mengatakan telah memeriksa 5 orang saksi terkait kematian kepala rumah tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Kelima orang tersebut adalah AZ dan MOP pengemudi mobil ambulans yang membawa jenazah Sutrimo menuju Banyumas, M petugas medis di Rumah Sakit Muhammadiyah, MZ dan S, manajer pemilik ambulans menuju Banyumas, dan sebelumnya MA saksi terakhir di klinik Morden, serta AAS pengemudi ambulans. Dalam waktu dekat, polisi juga berencana memanggil dokter yang memeriksa kondisi Sutrimo terakhir kali dan menyatakan Sutrimo meninggal dunia. Mulai hari Senin 27 Juli, penyelidik gabungan dari tim Ditreskrim dan Polres Metro Jakarta Selatan bersama Puslapor Barreskrim Polri melakukan olah tempat kejadian peristiwa, olah TKP. Juga melakukan pemeriksaan kepada beberapa orang saksi, mengambil beberapa barang bukti, mengolah untuk diolah barang bukti dan dilakukan pendalaman. Ada 5 orang saksi yang sudah dimintai keterangan. Sebelumnya, tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan menggelar olah TKP lanjutan di Morden Estetik Klinik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang diduga jadi lokasi meninggalnya kepala rumah tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah Sutrimo. Tim gabungan membawa sejumlah barang bukti berupa karpet dan 1 plastik untuk diperiksa tim Puslap 4 Mabes Polri. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menetapkan Nurman Herin menjadi tersangka kasus tindak pidana pencucian uang ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Nurman Herin merupakan teman kuliah Febri yang juga orang kepercayaannya. Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan Nurman Herin sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang juga melibatkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Nurman Herin menjadi tersangka setelah diduga ikut serta dalam kasus yang menyeret Febri. Nurman diketahui merupakan teman kuliah dan menjadi orang kepercayaan Febri saat menjabat Jampitsus. Nurman Herin akan ditahan di Rumah Tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan. Dengan pertimbangan 2 alat bukti, dari tim 9 menetapkan tersangka NH terkait dugaan turut serta tindak pidana pencucian uang yang mulai hari ini akan ditahan di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan. Sebelumnya, Febri Adriansyah juga telah ditahan untuk 20 hari ke depan di Rutan KPK. Saat keluar dari Kejagung, Febri tidak menggunakan rompi tahanan dan tangan tidak diborgol. Pada perkara ini, Kejagung menerima 2 tersangka yang dialihkan dari Polda Metro Jaya. Don Rito dari pihak swasta dan mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Kejagung mengusut total 4 sprindik pelimpahan dari Polri. Terbaru, tim 9 menerbitkan sprindik baru terkait TPPU temuan emas 74 kg dan uang ratusan miliar rupiah di rumah Febri di Sentul. Sedangkan 3 sprindik lain adalah kasus dugaan korupsi Asabri, Krakatau Steel,
dan pengadaan batubara PLTU yang sempat menyebabkan pemadaman listrik. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung memeriksa pengusaha Tan Kiang sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Pemeriksaan Tan Kiang untuk mendalami dugaan keterkaitan penanganan perkara korupsi PT Asabri dan PT Asuransi Jiwasraya. Koordinator Tim 9 sekaligus Jaksa Agung Muda bidang pengawasan memeriksa pengusaha Tan Kiang sebagai saksi guna mengkonfirmasi sejumlah informasi yang berkaitan dengan proses penanganan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat tersangka ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Dalam pemeriksaan ini, penyidik ingin memastikan dugaan keterlibatan dalam penanganan perkara Asabri maupun Jiwasraya, sebagaimana yang sedang didalami dalam penyidikan kasus TPPU. Pemeriksaan Tan Kiang dan Ferry Hongkiriwang menjadi bagian dari upaya penyidik melengkapi alat bukti serta mengembangkan konstruksi perkara. Itu yang lain berapa, Pak? Rencananya hari ini nggak salah 10. Nanti daftarnya tak share ke Kak Ustad. 10 itu bersama Tan Kiang sama Ferry. Ferry Boboho itu, Pak. Iya. Ferry Hongkiriwang. Oh iya, Hongkiriwang. Oh iya. Makasih ya. Makasih Pak Rudi. Siap, makasih Pak Rudi. Berarti pemeriksaan masih ya, Pak? Ya. Pemeriksaannya masih ya? Masih, saya baru datang di. Siap, Pak. Sementara penyidik terus mengumpulkan keterangan dari para saksi untuk memperkuat pembuktian dan memastikan seluruh dugaan tindak pidana dalam perkara ini dapat diungkap secara menyeluruh. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.